Salam, Yesus, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan pesan Tuhan Yesus hari ini ya. Karena kemurahan Tuhan saya dipakai sebagai alatnya untuk menyampaikan isi hatinya. Karena begitu cintanya Tuhan Yesus pada kita, karena kita memang biji matanya, sangat berharga di matanya, sehingga Tuhan Yesus tidak jemu-jemu mengingatkan kita melalui hamba-hambanya termasuk saya, untuk mengingatkan kita semua yang dikasihinya dimanapun berada. Saudara harus bersyukur ya, karena Tuhan Yesus itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara dan saya. Dan dalam lembah kekelaman pun, dalam lembah bayang-bayang maut pun, Tuhan Yesus ada di sana ya. Tuhan Yesus ada di mana kita berada ya. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada kita. Di mana ada kita, di situ ada Tuhan Yesus. Amin. Sebelum saya memulai ya acara kesaksian hidup saya yang ke-45 di channel Bukit Sion ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, hamba menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan pesan daripada-Mu, dan kami siap mendengarkan ya Bapa. Beri kami kemampuan untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan buat kami mengerti apa pesan-Mu hari ini. Biarlah kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ada dua tema. Yang pertama yaitu hidup kita ini dipakai Tuhan sebagai media Tuhan Yesus ya, untuk melaksanakan kehendak-Nya di dunia ini. Sekali lagi ya, temanya hari ini ada dua. Yang pertama, hidup kita dipakai Tuhan Yesus sebagai media atau alatnya untuk melaksanakan kehendak-Nya di dunia ini. Kita belajar ya lebih dalam tentang hidup kita ini dipakai Tuhan sebagai media atau alat. Itu apa maksudnya ya? Maksudnya itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita banyak masalah, tentu saja banyak pergumulan, banyak masalah. Dan Tuhan Yesus ikut campur ya dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan kita. Tanpa kita sadari, itu Tuhan Yesus ikut campur ya. Meskipun kadang kita lupa ya, tidak berdoa, mengundang Tuhan Yesus untuk ikut campur dalam masalah kita. Tuhan Yesus itu mengerti dan peduli ya. Tanpa kita minta pun ya, atas kehendak-Nya sendiri, Dia itu sudah ikut campur dalam setiap pergumulan kita, permasalahan kita ya. Meskipun kita lupa ya, dalam doa kita mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam setiap permasalahan kita, pergumulan kita ya, itu Tuhan Yesus otomatis ya turut bekerja dalam segala hal, dalam segala pergumulan kita, dalam segala permasalahan kita ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sungguh sangat terbukti dan itu sudah kita alami ya, saudara dan saya sudah alami. Amin. Dan kalau Tuhan bisa, mampu ya, sanggup menolong kita di pergumulan permasalahan kita yang lalu-lalu, otomatis Tuhan pasti ya menolong kita di pergumulan dan permasalahan kita hari ini dan esok ya, karena Tuhan ada di hari esok, Tuhan ada di masa depan kita. Amin. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kita jangan dikit-dikit mengeluh ya, dikit-dikit sambat bahasa Jawanya ya, dikit-dikit protes, ngambek ya sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan ya. Apapun yang terjadi, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan ya. Kita jangan terpaku, terpenjara ya dengan keterbatasan kita ya, dengan kondisi dan situasi yang lemah yang kita alami ya, dengan ketidakmustahilan keadaan kita, yang mungkin keadaan kita itu sudah tidak mungkin untuk melakukan sesuatu ya. Contohnya Abraham
Abraham sudah tua ya, Sarah sudah tua, sudah mati haid, tidak mungkin punya anak ya kan. Kita sering mengalami seperti Abraham ini ya, karena keadaan kita yang sudah tidak memungkinkan lagi ya. Kalau Abraham dan Sarah kan tidak memungkinkan lagi untuk punya anak di usia yang sudah lanjut ya, sudah lansia ya, istilah zaman sekarang ini. Itu kan suatu yang seperti kalau kita tidak belajar untuk beriman, kita akan terjebak ya dalam keterbatasan kita, dalam situasi dan kondisi yang lemah seperti itu ya. Kita sering terpaku di sana, terpenjara di sana, tidak bisa bergerak ya. Itu kita belajar dari Abraham. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, keadaan Abraham sudah tidak memungkinkan ya untuk punya anak, keadaan Sarah apalagi ya, tambah tidak mungkin lagi ya, tambah double tidak mungkinnya ya untuk punya anak. Tapi Abraham ini meskipun tidak ada alasan untuk percaya, tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk percaya, tapi Abraham ini tetap berharap ya pada Tuhan Yesus dan tetap percaya pada Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Jadi kita meneladani iman Abraham, sikap Abraham ya, ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham pada Allahnya ya, kita harus teladani. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus seperti Abraham, jangan terpaku atau terpenjara dengan keterbatasan kita, dengan situasi kondisi yang tidak mungkin ya, yang tidak memungkinkan kita melakukan sesuatu, atau kondisi dan situasi terburuk sekalipun ya, kita jangan kehilangan iman ya, kita tetap percaya ya, Tuhan pasti menjamin ya, apa yang Tuhan katakan itu pasti digenapi. Apa yang Tuhan janjikan pada Abraham pasti terjadi juga pada kita, pasti terjadi seperti Tuhan Yesus menggenapi janjinya pada Abraham, yaitu memiliki keturunan dari Sarah, yaitu Ishak ya, akhirnya digenapi dan itu menjadi kenyataan ya, bukan hanya angan-angan belaka atau hanya menghayal ya, bukan ya. Jadi Abraham benar-benar diberi seorang anak yang bernama Ishak dari Sarah ya, itu janji Tuhan digenapi. Kita imani ya, janji Tuhan juga digenapi dalam hidup kita. Amin ya. Jadi meskipun kondisi situasi sangat lemah ya, itu bisa ditembus dengan iman. Amin. Jadi iman itu bisa menembus segala sesuatu yang tidak mungkin. Amin. Kita harus punya iman seperti Abraham ya, karena Abraham adalah bapa orang beriman. Kita kan orang beriman, jadi kita harus meneladani iman Abraham, sikap Abraham ya, perilaku Abraham, ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham harus kita teladani. Jadi masalah atau pergumulan kita seberat apapun, percayakan saja pada Tuhan Yesus ya. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan Yesus dengan mengatakan mana mungkin, seperti Sarah itu kan, waktu malaikat menyampaikan pesan Tuhan bahwa Abraham akan mempunyai anak dari Sarah. Sarah kan seperti tertawa gitu ya, seperti tertawa tidak percaya ya. Kita jangan seperti Sarah ya, kita tidak boleh menertawakan sesuatu yang dijanjikan Tuhan ya. Meskipun bagi Sarah itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin ya. Jadi kita jangan berbantah-bantah seperti Sarah ya. Sarah itu
sempat ya berbantah-bantah dengan Allah ya. Mana mungkin aku punya anak, aku sudah mati haid, aku sudah tua. Abraham suamiku juga sudah tua sekali ya. Secara ilmu kedokteran mungkin sudah tidak ada sel telurnya, sudah tidak bisa membuahi sel telur ya. Abraham itu secara ilmu kedokteran itu tidak mungkin terjadi pembuahan ya. Kita akan belajar biologi ya, jadi itu tidak mungkin secara ilmu kedokteran itu terjadi kehamilan, itu tidak mungkin ya. Tapi Abraham punya iman yang bisa menembus ketidakmungkinan itu, kemustahilan itu ya. Iman itu ternyata bisa menembus ya apa yang tidak mungkin. Amin. Jadi kita harus berserah penuh pada Tuhan Yesus ya, dalam segala hal, jangan setengah-setengah ya. Jadi kita kalau berserah penuh ya, sepenuhnya 100% kita percayakan pada Tuhan. Jangan 50% atau ya 90% lah, jangan ya. Harus 100% kita percayakan kepada Tuhan ya. Tuhan pasti peliharakan kita, amin. Karena Tuhan punya banyak cara ya. Ibaratnya satu pintu tertutup, 99 pintu terbuka, amin ya. Jadi kita harus punya pengalaman iman ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus punya pengalaman iman seperti Abraham ya. Jadi kita harus menumbuhkan iman kita ya dengan sering membaca Alkitab ya, sering mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah di gereja atau khotbah di YouTube seperti acara saya ini ya. Juga mendengarkan khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta di YouTube kan banyak ya. Itu bisa menumbuhkan iman kita. Jadi iman kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi kasih itu pasti lemah lembut. Ya. Arti lemah lembut di sini ya bukan seperti orang Solo kalau ngomong itu lemah lembut ya. Bukan seperti itu yang dimaksud lemah lembut itu, bukan dari perilaku atau sikap. Ya. Tapi lemah lembut itu, kita itu kalau disakiti orang ya, kalau kita itu diperlakukan tidak baik ya oleh orang lain, kita itu tidak membalas. Itu yang dimaksud lemah lembut. Hati kita ini lemah lembut, bukan perkataan kita yang lemah lembut ya, tapi yang dimaksud lemah lembut itu hati kita ini tidak membalas ya kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu lemah lembut ya. Jadi kita harus mempraktekkan ya lemah lembut itu dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan sehari-hari ya sering ya terjadi rasanya kok semua orang tuh tidak bisa memperlakukan kita seperti yang kita harapkan ya. Kok sepertinya itu banyak yang melakukan yang tidak baik pada kita ya. Itu kita harus mempraktekkan ya lemah lembut ini ya. Jadi kita harus berbicara pada diri kita sendiri ya, saat kita disakiti seseorang, enggak, saya tidak balas gitu ya. Jadi kita harus betul-betul ya percayakan ya permasalahan kita dengan seorang, mungkin terjadi kesalahpahaman atau clash ya, kita percayakan hubungan yang retak tersebut, kita percayakan pada Tuhan ya. Tuhan pasti akan memulihkan hubungan yang retak tersebut ya, karena kesalahpahaman atau karena emosi ya, hubungan suami istri atau hubungan antar suami istri atau hubungan antara orang tua dan anak sempat renggang, itu kita percayakan saja pada Tuhan Yesus ya. Kan kita kalau kita merasa bersalah, kita bertobat ya, dan Tuhan pasti memulihkan ya hubungan yang retak tersebut ya. Jadi Tuhan itu
bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang dimaksud pengalaman iman. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kita betul-betul mengenal kasih Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, bukan kata orang. Ya. Setiap kita pasti punya pengalaman iman. Amin. Dan kita harus lebih sungguh-sungguh ya mempraktekkan buah-buah roh itu ya, 9 buah roh itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu nanti kita bisa mengenal ya Tuhan Yesus secara pribadi ya. Kalau kita bisa mempraktekkan ya buah-buah roh tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, bukan kata orang. Ya, jadi kita bisa mempraktekkan lemah lembut, ya, kasih itu, sabar, apalagi buah-buah roh itu ya, pengendalian diri ya, yang terakhir itu yang paling sulit ya. Ternyata buah-buah roh yang paling sulit itu pengendalian diri, tapi ditaruh yang paling akhir ya, padahal itu yang paling sulit. Jadi kita harus belajar ya mempraktekkan semua buah-buah roh itu ya, termasuk pengendalian diri. Kita jangan cepat-cepat emosi ya, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan ya dari suatu kejadian. Kita harus berhikmat ya, kita harus berdoa ya, minta hikmat Tuhan. Jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu ya. Kadang kesimpulan kita itu salah. Jangan buru-buru menilai sesuatu, karena penilaian kita itu bisa salah. Kita serahkan pada Tuhan, kita berdoa ya, kita serahkan apa yang sedang terjadi ya, supaya penilaian kita tidak salah ya, supaya kesimpulan kita juga tidak salah ya. Dan kita masuk ke tema yang kedua, yaitu pesan Tuhan melalui kitab Wahyu. Banyak orang yang bingung ya dengan kitab Wahyu ini, dan banyak juga yang merasa kitab Wahyu ini kok agak-agak seperti menakutkan gitu ya. Sebenarnya kitab Wahyu ini kalau disederhanakan ya, itu berupa kabar baik loh bagi kita ya, untuk untuk hari esok dan pegangan untuk hari ini ya. Jadi kitab Wahyu itu mengajarkan kita ya untuk berserah pada Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Jadi kita bahasa Inggrisnya itu surrender all ya to Jesus. Jadi kita serahkan semua permasalahan kita, pergumulan kita pada Tuhan. Itu inti kitab Wahyu ya. Jadi kita berserah penuh pada Tuhan, karena Tuhan pegang otoritas ya. Di kitab Wahyu ini intinya Tuhan itu memegang otoritas. Jadi Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan itu ya akan nyatakan dirinya ya untuk mengalahkan musuh-musuh kita dengan perkataannya. Ya, perkataannya itu tidak lain adalah kebenaran. Jadi dia akan mengalahkan musuh-musuh kita dengan kebenaran. Ya. Dan perkataannya itu juga janji-janjinya untuk kita. Amin. Jadi kitab Wahyu itu dalam menyingkapkan ya apa rahasia kitab Wahyu itu, kita perlu minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk mengetahui apa pesan Tuhan melalui kitab Wahyu itu ya. Dan lagi kitab Wahyu ini ya, kita ini kan butuh sandaran untuk hari esok ya. Kitab Wahyu ini merupakan pesan Tuhan ya, bahwa sandaran untuk hari esok itu hanya ada dalam Tuhan. Amin.
Jadi kitab Wahyu ini kitab penyembahan, ya, yaitu suatu hubungan. Ya, penyembahan itu berbicara tentang hubungan yang indah dengan Tuhan. Jadi kita betul-betul mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, ya, bukan kata orang. Itu penyembahan. Jadi hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi penyembahan atau hubungan yang baik dengan Tuhan itu kita bisa mengerti, ya, ajaran-ajarannya, pengajaran-pengajarannya jika kita mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan, hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita supaya apa? Supaya kita bisa mengerti pengajaran-pengajarannya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik, dengan benar, kita tidak mengerti pengajaran-pengajarannya. Oleh sebab itu, jadikan, ya, penyembahan atau hubungan dengan Tuhan yang dekat tersebut, ya, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi tersebut, ya, itu sebagai gaya hidup, ya. Jadi worship is lifestyle, ya. Jadi penyembahan itu gaya hidup kita, amin. Jadi rahasia kitab Wahyu, ya, dasarnya itu punya hubungan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Itu rahasia kitab Wahyu, ya. Dasarnya yaitu hubungan dengan Tuhan Yesus atau mengenal, ya, kasih Tuhan Yesus secara pribadi. Itu rahasia kitab Wahyu. Jadi kalau kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan kita, ya, kita akan mengerti pengajaran-pengajarannya. Termasuk pengajaran di kitab Wahyu yang sering membingungkan ini, kita akan mengerti, ya, tidak bingung lagi. Kalau kita mempunyai hubungan, ya, dan mengenal kasih Tuhan Yesus secara pribadi, mempunyai hubungan yang baik, yang benar, ya, yang intim dengan Tuhan, itu kita akan dibukakan, ya, rahasia pengajaran-pengajarannya itu kita akan mengerti. Rahasia di kitab Wahyu juga kita mengerti, rahasia di kitab-kitab yang lain kita juga mengerti. Karena kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan kita mengenal siapa Tuhan Yesus kita. Ya. Dan kita belajar, ya, di kitab Wahyu ini dikatakan bahwa Allah itu, Tuhan Yesus itu, ya, itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, ya, setiap saat, setiap waktu. Seolah-olah, ya, Tuhan Yesus dan kita itu berada di tengah-tengah antara Alfa dan Omega. Seolah-olah seperti itu. Jadi apa yang kita takutkan? Kalau Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir, ada di tangan Tuhan, berarti kita dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah itu sudah include, ya, sudah ada dalam genggaman tangannya. Kenapa kita ragu-ragu dan kita takut, kita khawatir? Kan kita ada di tengah-tengah antara Alfa dan Omega. Dan Tuhan sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Dan kita berada di tengah-tengahnya. Ya, jadi otomatis, ya, dalam segala hal, dalam segala sesuatu itu Tuhan Yesus itu ada bersama kita. Ya, saat ini juga Tuhan ada bersama kita, tidak pernah Dia meninggalkan kita sedetik pun. Ya, Tuhan Yesus ada bersama kita di Alfa dan Omega, dan di pertengahan Alfa dan Omega itu kita selalu bersama Tuhan Yesus. Di Alfa juga kita bersama Tuhan Yesus, di Omega juga bersama dengan Tuhan Yesus, di pertengahan juga bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang kita takutkan? Ya, itu rahasia di kitab Wahyu. Ya, jadi kita harus mengerti. Jadi Tuhan Yesus itu beserta kita, atau Immanuel. Itu memang suatu kenyataan, ya.
suatu fakta, ya, bahwa Tuhan beserta kita dari Alfa, pertengahan, dan Omega. Itu yang dimaksud Immanuel. Jadi jangan takut, jangan khawatir, ya. Kita pegang janjinya, ya. Janji akan kehadirannya, janji akan kepastiannya, janji akan kemenangannya. Amin. Ya. Jadi itulah ya pesan Tuhan melalui kitab Wahyu. Kita tahu ya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita yang maha kuasa, yang dahsyat, yang luar biasa, ya, yang tak terbatas. Alfa dan Omega, bayangkan. Ada Tuhan lain seperti itu? Tidak ada, hanya Tuhan Yesus saja. Ya. Jadi kita bersyukur ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang Alfa dan Omega. Amin. Kita harus percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya pada kita hingga pada hari Tuhan. Saya ulang ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya pada kita hingga pada hari Tuhan. Amin. Itu pesan Tuhan yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi kita harus mengenal ya siapa yang kita percayai. Kita menyambut hari esok ya dengan keberhargaan yang dari Tuhan Yesus. Amin. Kita harus menyambut hari esok ya dengan keberhargaan yang dari Tuhan Yesus. Kita ini kan berharga di matanya, ya. Tuhan Yesus sangat menghargai kita. Kita syukuri. Orang lain tidak menghargai kita, tidak apa-apa. Tidak masalah, no problem. Ya. Kita ini anak-anaknya. Ya. Kita ini anak-anaknya yang sangat berharga di matanya. Kalau ada orang yang tidak menghargai kita, itu kan orang, bukan Tuhan. Biar aja. Yang penting itu kita dihargai Tuhan. Ya, Tuhan yang sangat mengasihi kita luar biasa ya. Tidak ada kasih ya yang sebesar kasih Tuhan pada kita. Amin. Jadi kita harus ingat ya bahwa kita ini sangat berharga di matanya. Sampai kapanpun, sampai dunia berakhir, dagingku habis lenyap, Tuhan tetap mengasihi kita. Kekal. Ya, kasih Tuhan pada kita itu kekal. Ada ayatnya ya, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya dan memberinya kemuliaan dan hormat. Bersyukur ya kita itu diingatnya loh. Tuhan itu ingat loh pada kita. Kalau Tuhan mau lupa bisa saja. Apa sih kita ini debu? Kalau Tuhan lupa ya maklum kita ini debu. Tapi karena kasihnya yang besar ya, meskipun kita debu, kita ini diingatnya loh. Ya. Kadang kita aja sering lupa ya pada barang-barang yang tidak berharga. Ya, sering lupa taruhnya di mana. Kalau barang-barang berharga mungkin masih ingat taruhnya di mana ya. Kalau seperti barang-barang tidak berharga itu sering lupa naruh di mana tadi ya. Kayak handuk padahal ditaruh di pundak dicariin ya. Kacamata ditaruh di kepala dicariin. Karena kacamata, handuk dan yang tidak terlalu berharga itu sering kita lupakan. Ya. Kalau barang-barang yang mahal mungkin masih ingat ya letaknya kita taruh terakhir di mana. Ya, jadi itulah betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sampai dia memberi kemuliaan dan hormat loh pada kita luar biasa ya. Saya bersyukur ya punya Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus ya. Punya Tuhan seperti Tuhan Yesus maksud saya. Jadi yang berharga dari Tuhan Yesus itu diberikan dan ditaruh di dalam diri kita. Ya. Saya ulang ya. Yang berharga dari Tuhan Yesus diberikan dan ditaruh di dalam diri kita. Amin. Kita syukuri. Ya. Yaitu apa? Kemuliaan dan hormat. Kita ini diberi kemuliaannya. Ya. Kita ini diberi hormat ya oleh Tuhan.
Luar biasa ya. Jadi firman Tuhan itu jaminan kita. Ya. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Ya. Kita harus belajar mentaati apa yang Tuhan kasih tahu hari ini, pesan Tuhan hari ini kita taati. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan ya, karena firman Tuhan itu jaminan kita. Ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, jadi Tuhan Yesus itu ingin melihat kita tuh ya berhasil, ya bahagia, ya dan lain-lain yang baik-baik itu loh. Ya, Tuhan Yesus itu ingin melihat kita seperti itu. Amin. Ya. Ada tambahan sedikit ya sebelum saya akhiri acara ini. Jadilah orang Kristen tanda petik meskipun atau tanda petik lagi sekalipun. Maksudnya apa? Meskipun ya hakku dirampas, meskipun aku dipandang rendah, ya sekalipun aku dirampas hakku, sekalipun aku dipandang rendah oleh orang lain, sekalipun aku difitnah, meskipun aku difitnah, aku tetap suka dekat pada Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadilah orang Kristen tanda petik meskipun atau tanda petik sekalipun. Ya. Jadi meskipun hidupku ini penuh mungkin penuh ujian atau penuh ketidakenaan ya, penuh masalah, penuh pergumulan, aku tetap suka dekat pada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sekalipun ya aku ngalami ini itu yang gak enak ya, aku tetap suka dekat, melekat ya pada Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Jadi itulah ya pesan hari ini. Saya akhiri acara ini. Ada tambahan lagi ya sedikit sebelum saya akhiri acara ini. Ada 5 ciri keluarga yang kuat dan diberkati Tuhan Yesus. Saya ulang ya, ada 5 ciri keluarga yang kuat dan diberkati Tuhan Yesus. Yang pertama, keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu dalam Yosua 24 ayat 15. Ya, dapat saudara baca sendiri di rumah ya. Yosua 24 ayat 15. Yaitu ciri yang pertama, keluarga itu ya mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, keluarga itu saling mengasihi ya. Antara orang tua, anak-anak dan orang tua itu saling mengasihi. Itu dapat kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 7. Yang ketiga, ciri yang ketiga, keluarga itu saling berkomunikasi. Ya. Dengan penuh kasih. Ya, jangan hambar. Ya, jangan miskomunikasi atau jarang berkomunikasi, ya. Itu bisa menjadi celah, ya. Iblis akan menggoyahkan ya keluarga kita karena kita jarang berkomunikasi ya, atau hubungan antara anak dan orang tua dan anak itu hambar, menjadi hambar. Itu dapat kita baca di Kolose 4 ayat 6. Saudara baca sendiri ya di rumah karena waktunya tidak banyak ya. Yang keempat, keluarga itu saling menghormati. Ya. Itu dapat saudara baca di Roma 12 ayat 10. Ya, jadi semua dalam keluarga tersebut ya, orang tua dan anak itu harus saling menghormati. Yang kelima, keluarga itu saling memegang komitmen. Ini untuk suami istri ya. Ini harus memegang janjinya di altar. Sehidup semati dalam suka dan duka. Ya. Itu komitmen, dan menikah untuk selamanya hanya maut yang memisahkan, itu komitmen. Apa yang dipersatukan Tuhan ya tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh
manusia. Itu janji pernikahan ya, seperti itu di gereja. Itu harus dipegang dan dipraktekkan ya, tidak hanya manis di bibir saja ya, tapi harus dipraktekkan. Itu dapat saudara baca di Matius 19:5-6 ya. Oke, saya akhiri acara ini sampai di sini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.